Saudara-saudariku terkasih, tema BKSN pertemuan kedua adalah Yesus Rajaku. Apa tujuannya? 1. Agar remaja mengenal Yesus sebagai Raja yang berkuasa di surga. 2. Agar remaja mengenal identitasnya sebagai hamba yang melayani Tuhan dalam diri sesama yang menderita. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Saya akan pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Raja Surgawi, Engkau mengutus Kristus Putramu yang tunggal turun ke dunia untuk menyelamatkan kami. Ia menderita dan wafat, namun kemudian bangkit dengan mulia dan naik ke surga. Ia menjadi Raja Surgawi yang berkuasa untuk menghakimi manusia. Saat ini kami berkumpul di sini untuk mendalami sabda-Mu. Berkatilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar dapat memahaminya dan melaksanakannya dalam hidup harian kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bernyanyi. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Pembacaan kita hari ini diambil dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba daripada kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing
dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci, mari kita dalami kitab suci dengan bertanya dalam hati masing-masing. Siapakah anak manusia itu dan apa yang dilakukannya? Apa bedanya kelompok kambing dan domba? Apa yang mereka lakukan dan bagaimana nasib mereka? Selama ini aku termasuk dalam kelompok kambing atau domba. Apa yang harus aku lakukan untuk menjadi hamba yang setia, supaya dapat menjadi kelompok domba yang ada di sebelah kanan itu? Saudaraku terkasih, Yesus seringkali menyebut diri sebagai anak manusia. Anak manusia adalah pribadi yang datang dari langit, dari surga, dan bukan seorang manusia yang datang dari dunia. Allah memberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Kerajaan yang berada di bawah kuasa anak manusia itu tidak akan musnah. Kristus yang menyatakan diri sebagai anak manusia turun ke dunia manusia untuk menjalankan tugas penyelamatan. Sesudah menyelesaikan tugasnya, ia akan menjalankan perannya sebagai Raja Surgawi yang berkuasa untuk menentukan siapa yang akan masuk dan siapa yang tidak akan masuk ke dalam kerajaannya. Anak manusia yang juga adalah Raja menyatakan kepada mereka yang ditempatkan di sebelah kanannya sebagai orang-orang yang diberkati oleh Bapa-Ku, yang akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Mereka layak menerima karena selama hidup di dunia, mereka telah melakukan kebaikan-kebaikan kepada Tuhan yang hadir dalam diri orang-orang miskin dan menderita, yang berarti juga dilakukan bagi Tuhan. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan adalah memberi makan orang yang lapar dan haus, memberi tumpangan kepada orang asing, dan pakaian kepada orang yang telanjang, melawat orang, dan mengunjungi yang dalam penjara. Sebaliknya, orang-orang yang ada di sebelah kiri sang raja akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Gambaran ini menjelaskan keadaan orang jahat yang tidak akan tinggal bersama dengan Allah.
mereka akan terpisah jauh dari Allah, dan keadaan ini sama sekali tidak mengenakan. Karena selama di dunia, mereka tidak pernah berbuat apa-apa terhadap sesama yang mengalami penderitaan. Kita telah dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Yesus adalah Raja, kita adalah hamba-Nya yang melayani Dia dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus hadir dalam diri orang-orang yang mengalami kesulitan dan penderitaan. Karena itu, kita melayani Tuhan dengan melayani sesama yang sedang mengalami kesulitan dan sedang menderita. Sebagai aksi nyata kita adalah, perhatikanlah orang-orang di sekitar kita, apakah ada yang mengalami kesulitan, menderita sakit, yang tertindas atau tertekan, putus asa, dalam penjara, membutuhkan makanan, pakaian, dan sebagainya. Buatlah sebuah aksi solidaritas bagi mereka. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami sampaikan atas berkat dan karunia-Mu. Sekarang kami ingin belajar, bimbinglah kami dari awal hingga akhir pelajaran. Berilah kesehatan buat kami murid-murid, agar dapat mencerna pelajaran yang disampaikan oleh guru kami. Dan juga berilah kesehatan buat para guru-guru pengajar kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.